Hai teman-teman, welcome back to my music channel Catalea Music Studio. So, ketemu lagi dengan gue Dana Iskandar dan tentunya masih dengan topik yang sama, yaitu belajar rekaman mudah. Nah, di video-video gue sebelumnya, gue sudah sharing nih teman-teman tentang alat-alat apa aja yang digunakan untuk rekaman, kemudian langkah-langkah untuk rekaman gitu ya, dari awal sampai dengan selesai gitu. Nah, di video kali ini gue bakalan sharing cara membuat MIDI drum ya di aplikasi Cubase 5. Nah, kenapa gue tertarik bikin konten ini? Karena belakangan gue sering bikin video cover gitu ya di channel gue ini dengan konsep one man band gitu. Jadi yang main bass gue juga, yang main keyboard, main gitar itu gue ya, bahkan yang nyanyi itu gue ya. Padahal gue nggak bisa nyanyi gitu, main alat musik juga biasa-biasa aja gitu. Tapi ya gimana ya, namanya pengen berkarya gitu. Nah, yang jadi tantangan atau challenge-nya itu adalah untuk konsep one man band itu gue harus bikin drumnya juga sendiri gitu kan. Sementara gue bukan pemain drum gitu kan. Lu gimana ya gitu. So gue putusin aja gitu untuk bikin drum MIDI gitu ya. Jadi gue gambar drumnya, kemudian gue tambahin dengan instrumen-instrumen lain, bass, gitar dan lain-lain. Nah, langsung aja ke aplikasi Cubase 5-nya. Gue bakal sharing selama ini langkah-langkah apa yang gue gunakan untuk membuat MIDI drum ini. So teman-teman buka dulu aplikasi Cubase 5-nya. Setelah teman-teman buka aplikasi Cubase 5-nya, teman-teman create new project ya, bikin new project dulu. Nah, biasanya gue pilih empty aja. Terus kita pilih direktori kerja kita. Nah, ketika project sudah terbuka, langkah selanjutnya adalah teman-teman masuk ke menu device, kemudian pilih VST Instruments ini ya. Nah, setelah itu di VST Instrumennya teman-teman pilih Drum Groove Agent 1. Nah, ini adalah plugin bawaan Cubase gitu ya. Tapi kalau teman-teman pakai plugin lain untuk bikin drum bisa juga ya. Teman-teman bisa cari di luar sana, ada BFD atau EZ Drum gitu ya. Nah, kita pakai Groove Agent 1 aja. Terus kita create. Nah, ini adalah pluginnya ya untuk membuat drum. Nah, teman-teman setelah pluginnya terbuka harus pilih preset drum apa yang teman-teman mau pakai ya. Misalnya teman-teman mau bikin lagu-lagu EDM ya, bisa pilih drum istilahnya dengan konsep elektrik ya, electric drum gitu ya. Tuh, nah teman-teman bisa klik di sini untuk dengerin tomnya, tuh kicknya gitu ya. Nah, kali ini kita coba pakai Maple aja. Kita coba pilih Maple Kit ya. Ini suaranya hampir sama dengan drum akustik real gitu ceritanya. Nah, gitu. Ini snare-nya, ini kick-nya. Oke, ketika kita sudah memilih presetnya atau bank sound-nya, kita close dulu. Kita mau aktifin mixernya dulu. Jadi supaya nanti teman-teman mudah dalam membalancing volume snare, kick dan lain-lain, teman-teman klik di sini, kemudian activate all outputs. Nah, langsung terbuka tuh ya stereo outnya semua. Ada GA1 1 gitu ya, 2, 3, 4 sampai berapa tuh? Sebentar, sampai dengan GA1 16. Jadi ada 16 channel yang teman-teman bisa pakai gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat di mixernya bisa klik di sini, open mixer. Nah, ini dia semuanya. GA1 1, GA1 2, GA1 3. Oke, kita coba kasih nama dulu. Mulai dari kick, lalu snare, lalu hi-hat misalnya, hi-hat close ya, hi-hat yang ditutup. Terus di sini kita buat hi-hat open misalnya. Kemudian tom 1, kemudian tom 2 dan tom 3 ya, dan seterusnya seperti right dan lain-lain teman-teman bisa tambahkan sendiri. Nah, gini ya, jadi mixernya seperti ini. Nanti volume kita atur di sini dengan mudah ya, supaya balance gitu. Kira-kira snare-nya kurang kencang atau kick-nya kurang kencang, tinggal nanti dimainin di sini aja. Oke, kita close dulu. Nah, setelah itu mixernya kan sudah dibuat, berarti kita harus mengkoneksikan plugin dengan mixernya gitu ya, supaya
supaya drum itu bisa terbagi-bagi. Kick masuk di yang pertama tadi ya, di mixer konsol satunya, di GA1 satu tadi, terus snare-nya bisa masuk ke stereo 2-nya gitu. Kemudian hi-hat-nya di stereo 3 kayak gitu. Sekarang kita pisah-pisahin masuk di track-nya. Ya, di instrumen track-nya ini. Kemudian teman-teman pilih, oh ya, sebelumnya pilih map-nya dulu ya buat papan tulis teman-teman nanti. Gue juga pakai bawaan dari Cubase, itu GM Map. Nah, setelah itu teman-teman buka yang tadi lah. Ini ya plugin-nya. Nah, langsung aja teman-teman, ini kan suara kick nih. Kick kita mau pasang di stereo 1 ya, di GA1 1 yang tadi yang sudah kita kasih nama kick. Berarti teman-teman langsung pilih aja di ST1, berarti sudah sesuai. Nah, kemudian snare. Nah, snare kita masukkan tadi di mixer nomor 2 ya. Kita pilih ke ST2 yang sudah kita kasih nama dengan snare tadi. Hi-hat close itu gue masukkan tadi ke stereo 3 ya. Kemudian hi-hat open itu gue masukin ke stereo 4. Kemudian tom 1 gue masukin ke stereo 5. Kemudian tom 2 itu ke stereo 6 ya. Dan seterusnya, kalau dilihat di sini ada 16 tuh ya kan. Tadi kan ada 16 channel ya untuk mixernya. Masukin tadi di stereo 6 untuk tom 2. Nah, sudah nih ya teman-teman. Nah, harusnya si plugin tadi sudah terkoneksi dengan mixernya gitu. Nah, selanjutnya kita mau tulis drumnya. Teman-teman pilih ini ya, apa namanya, lambang draw ini, tombol draw ini. Lalu teman-teman drag ya, tahan lama, klik, teman-teman drag. Buat papan tulisnya di tracknya, instrumen tracknya. Ya, ini kalau gue gedein nih, tuh. Ya, atau kita pindahin ke atas aja ya, biar gampang ya. Nih, paling atas. Nah, terus kita gedein. Terus kita mau tulis nih, gampang caranya. Tadi kan kita sudah pilih ya, papan tulisnya kita pilih yang GM Map. Kalau nggak pakai GM Map, no drum map, jadinya gini kalau diklik 2 kali. Sorry, kalau kita mau buka, kita klik 2 kali di papannya tadi, bentuknya piano seperti ini. Nah, menurut saya ini agak susah. Jadi langsung aja kita pilih yang tadi lagi, GM Map, kemudian kita klik 2 kali. Lalu kita tes suaranya. Tuh. Di sini sudah terkoneksi langsung ya. Bass drum, side stick, acoustic snare gitu ya. Nah, kita coba mulai menulis saja. Ya, kita mau set tempo juga. Pause dulu. Kita buka transport panelnya. Nah, ini kita set tempo ke 100 aja biar nggak terlalu cepat. Nah, baru kita coba play dulu, memastikan metronomnya nyala nggak ya. Nah, sudah nyala ya. Untuk nyalakan metronom gampang, tekan aja tombol C di keyboard. Oke. Nah, kita akan mulai di garis bar nomor 1 ini. Gue itu mau bikin beat kira-kira gimana ya, coba ya. Tak, tak, atau gimana enaknya? Tak, dek, 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 tak. Nah, kayak gitu aja ya. Misalnya, nah kadang-kadang nih lucu nih, kita kalau mau bikin drum tuh kita harus paham juga nih kira-kira orang main drum tuh gimana ya. Jadi supaya kira-kira tangannya kalau mukul snare atau mukul apa namanya hi-hat sambil mukul sambil nginjek kick, masih bisa, masih masuk akal gitu. Nah, baru gue bikin. Tapi kalau sekiranya bikin yang terlalu ribet gitu, terus kayak udah nggak masuk akal, mendingan jangan. Gitu ya, supaya nggak terlalu maksa dan terkesan drumnya itu jadi nggak real gitu. Jadi nah, gue coba tulis ya tadi ya, dek, tak gitu ya. Tak, oke, berarti di sini harusnya. Dek, dek, tak. Nah, taknya di sini ya. Dek, 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 tak. Oke, di sini. Dek, 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 tak. Oke, berarti di sini dan di sini. Kemudian snare lagi. Nah, dek, tak, dek, dek, tak. Oke. Nah, biasanya nih kita tambahin juga hi-hat nih ya. Tadi close hi-hat itu ini dia ya.
kita tambahin supaya menjadi harmonis, ritme yang harmonis gitu istilahnya. Oke, kita dengerin. Nah, sekarang sudah jadi satu pattern gitulah ya. Anggaplah ini satu pola dalam sebuah iringan beat drum gitu. Nah, biasanya kan nggak mungkin nih baru sedikit atau baru berapa bar terus tiba-tiba drummernya udah ganti polanya gitu ya. Nah, kita kopikan saja ke bar selanjutnya ya. Kita drag ini semua, kemudian kita tekan Ctrl plus C, kemudian kita tekan Ctrl plus V di sini ya, copy paste. Nah, udah jadi deh. Sorry, kok ngulang ya? Oh, ininya dipencet, dimatiin aja biar bisa terus dia, jadi nggak ngulang-ngulang. Nah, udah kan? Nah, kira-kira terus kita pikir lagi nih. Biasanya nih gue mikirin lagi, apa ya anaknya ya? Oh, hi-hatnya dimainin gitu ya. Nah, kayak gini, coba ya. Hah, kayak gitu lah ya, kurang lebih. Nah, terus gimana sih supaya drum itu kedengeran real? Ya, namanya orang main drum itu kan powernya nggak mesti sama ya teman-teman ya. Nah, kadang dia turun. Nah, teman-teman bisa mainin velocity-nya di sini. Ini kita mau coba mainin velocity-nya hi-hat dulu. Oke. Ini gue mainin supaya nggak sama ya, dia punya tekanan gitu. Nah, kayak gitu ya. Bisa juga teman-teman mainin snare-nya gitu ya, supaya nggak terlalu terkesan drum MIDI gitu. Teman-teman mainin juga velocity-nya snare, begitu pula dengan kick-nya. Klik di kick-nya, kemudian mainkan velocity-nya gitu ya, supaya terkesan drumnya itu natural gitu. Oke, nah kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi kemudian setelah jadi pola yang pertama, teman-teman bisa ikuti alur lagunya gitu ya. Jadi dimana saat beatnya lebih kencang lagi gitu ya, menggunakan open hi-hat atau ada variasi beat yang lain, teman-teman bisa lanjutkan di papan tulis ini. Selanjutnya tinggal digeser ke kanan ya, yang tadi sudah dibuat. Oke. Nah, ini lebih gampang lagi sebenarnya teman-teman kalau teman-teman sudah bikin guide gitar atau guide vokal ya, guide gitar dan vokal. Jadi kalau udah ada guide gitar dan vokal, kita gampang, kita nggak perlu inget-inget lagi urutan lagunya udah sampai di mana ya, kayak gitu kan. Karena kalau misalkan kayak gini kan tanpa guide nih, kita harus mikir nih, oh ini baru intro, oh ini sudah masuk song, nah ini udah sampai mana ya, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau mau mempersingkat waktu ya kita ngandelin daya ingat kita sih, supaya nggak perlu tag gitar dan vokal dulu. Cuman ya kayak gitu, kadang-kadang kita harus ngulang lagi dengerin udah sampai di mana kira-kira lagunya, kayak gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah setelah drumnya jadi, anggap aja ini drumnya udah jadi semua ya. Kalau kurang panjang, teman-teman panjangin lagi gitu ya papan tulisnya. Nah, kemudian kalau udah jadi drumnya, kita mau mixing ceritanya gitu ya. Kita masuk ke konsolnya aja langsung ya, ke mixernya. Terus kita play yang tadi ya. Nah, teman-teman sini bisa ngecilin snare-nya misalnya. Nah, jadi lebih kecil atau hi-hat-nya dikecilin. Kayak gitu ya. Sorry. Misalnya kicknya terlalu besar, teman-teman kecilin. Nah, kayak gitu ya. Bisa juga teman-teman mainin volume dari pluginnya langsung. Nah, di sini ada masing-masing pluginnya. Di pluginnya ada masing-masing. Teman-teman mau kecilin kick, klik di sini. Ini juga bisa dikecilin dari sini. Ya, volume kicknya, snare-nya teman-teman kecilin dari sini atau digedein kayak gitu ya. Nah, kayak gitu aja teman-teman. Itu langkah-langkah untuk membuat drum MIDI
ya. Kalau kita nggak punya drum, kalau kita juga bukan pemain drum gitu, intinya nggak ada batasan sih ya buat berkarya gitu. Mau orang bilang oh drumnya robot banget, oh no worries gitu ya, karena apa ya, ya kita berkarya kalau banyak batasan malah nggak jadi karya kayak gitu. Cuman tetap teman-teman harus belajar apa aja tentang recording, tentang musik gitu ya, supaya hasil yang teman-teman sajikan itu juga bukan hasil yang biasa-biasa aja gitu ya. Jadi benar-benar hasil yang maksimal gitu, yang teman-teman usahakan dengan maksimal. Oke guys, mungkin sekian dulu sharing dari gue tentang cara membuat MIDI drum. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian yang baru belajar rekaman, terus ada kendala nih mau bikin drum kayak gimana gitu ya. Semoga ini menjawab. Dan kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar cara membuat MIDI drum ini, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti gue akan jawab di situ atau bahkan gue bikinin videonya. So thank you for coming to my channel guys. Thank you for watching my video. Don't forget to like my video, to share my video, and also don't forget to subscribe my channel. Thank you very much. Dadah, 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 bye-bye.